يوم الجهاد يوم الجهاد صلوا على ماء الأنوار أين يقين أين يقين ناده الكبير يا مختار أنت الأمير أنت الأمير أنت الأمير أنت الأمير يا ربي ولو خابي النور بيترك انتيرون هذا هو الكبير يا مختار أنت الأمير أنت الأمير ربي ولو خابي النور بيترك انتيرون هذا هو الكبير يا مختار أنت الأمير أنت الأمير اللهم بارك لنا في رجب سبنا وبلغنا رمضان يغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وسبنا وبلغنا رمضان يغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وسبنا وبلغنا رمضان يغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وسبنا وبلغنا رمضان يغفر لنا ذنوبنا sore ini kita semua duduk di tempat yang mulia menghadiri panggilan cinta dengan hati yang bahagia. Sore ini kita semua duduk di tempat yang mulia menghadiri panggilan cinta dengan hati yang bahagia. Allahumma barik lana bi rajab wa sabana wa balighna ramadan ighfir lana dhunubana Allahumma barik lana bi rajab wa sabana wa balighna ramadan ighfir lana dhunubana ayo kawan kita semua ingat bahasa Nabi yang mulia waktu ila isrofi urasya sila waktu yang mutaba ayo kawan kita semua ingat bahasa Nabi yang mulia waktu ila isrofi urasya kita ada salat yang lima barik lana bi rajab wa sabana wa balighna ramadan ighfir lana dhunubana Allahumma barik lana bi rajab wa sabana wa balighna ramadan ighfir lana dhunubana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih pada adik-adikku yang telah menghibur kita semua dalam rangka acara buka puasa bersama. Baik,
kakak-kakakku, adikku semuanya, sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di rumah kita, di rumah kesayangan kita ini, di Panti Asuhan Arya Putra dalam rangka buka puasa bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita insyaallah selaku umatnya mendapatkan sahabatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian yang kami muliakan, bil khusus para alumni, para senior kami yang kami tidak sebutkan namanya satu-satu dah ya. Ini Kak Rahman, Kak Fahmi, semuanya kita sebutin ya. Semuanya mudah-mudahan yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang belum punya duit Allah banyakin duitnya. Yang belum punya keturunan Allah kasih keturunannya. Yang belum ujiannya bagus besok ujiannya bagus. Alhamdulillah. Semoga Kakak Jumadi besok janggutnya hitam ya. Sekarang udah mulai memutih ya. Alhamdulillah, sebelum acara kita mulai, baliklah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dia akan dibacakan oleh adik kita. Siapa namanya Pak? Mas ya, kepalanya kami persilakan, gak usah sebut namanya dah. Abdul Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamma ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yu'tiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berbicara selanjutnya, kami minta dengan ikhlas
kepada para alumni, adik-adikku semuanya, kita menghadiahkan suratul Fatihah yang mana dengan jasa-jasa beliau kita bisa duduk bersimpuh, bisa berdiri dengan teguh dengan kecantikan dan kegantengan kita masing-masing. Dengan berkat-berkat beliaulah para leluhur yang telah mendirikan Panti Asuhan Arya Putra, yang telah mendidik dan menggembleng kita sehingga kita bisa jadi orang yang sesungguhnya. Kemarin kita masih jadi orang-orangan, ya. Kalau masih di Arya Putra orang-orangan, kalau udah di luar jadi orang-orangan sawah kayak Omat. Ya. Jadi yuk kita hadiahkan suratul Fatihah kepada para alumni yang telah mendahului kita, berkhusus Ibu Hajah Agung Sutadi, Bapak Haji Agung Sutadi, Ibu Hajah Muli Malihatin, Bapak Haji Didi Munadi, Bapak Haji semuanya dah yang saya sebutkan namanya satu persatu, para almarhum, para leluhur kita. Mudah-mudahan jadikan kuburnya surga ya Allah, dihapuskan dosa-dosanya, anak cucunya dijadikan yang soleh dan soleha. Semoga setiap tahunnya Arya Putra jaya terus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekilas 5 menit dari alumni Arya Putra. Kami minta dengan segala hormat Bapak Insinyur Kosasi, kepadanya kami persilakan. Dulu jadi tukang insinyur kirang, ini kita udah punya insinyur duluan dulu. Si Dul mau belakangan kalah. Ya alhamdulillah. Ini kita tunjukkan tukang insinyurnya Arya Putra. Bulan Juli kita nginep lagi di mana kan? Sukabumi. Maaf ya duduk ya, karena umur segini dengkulnya udah gak kuat sila ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina tanau bil khawar wa tanfarij bil qurab wa qutnu bil hawaij tusbi kulli matin sasqal wa ma'il karim wa ali wa shubi fi kulli matin wa nafasin bi kulli marmina rabbana qalam la anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna minal muslimin. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari yang bahagia bagi kita semua yang sudah hadir di sini. Karena dengan hadir di sini berarti kita masih apa? Menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, iman dan segala-galanya kita. Kemudian juga salam kepada salat dan salam kepada kita atau kepada Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang nanti di akhirat di padang mahsyar sibuk sendiri itu menolong kita sambil bolak-balik ke Allah minta tolong. Ya Allah, masukkanlah umat saya ke dalam surga yang hanya imannya sebiji jagung, dimasukkan perjuangan Nabi Muhammad itu. Masih ada lagi, ya Allah, masukkanlah umat saya yang hanya imannya sebiji lebih besar, lebih kecil lagi dari jagung, dimasukkan lagi. Terus begitu. Yang terakhir apa? Waalaikumsalam. Yang terakhir apa? Ya Allah, masukilah umat kami, umat Nabi Muhammad ke dalam surga yang hanya menyebut asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi imannya hanya begitu gitu. Bagaimana coba? Maka kita setiap ada sambutan kita tetap menyebut salam dan salawat pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai kayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita sebelum kami lanjutkan sambutan ini, walaupun waktunya sebentar ya, nggak lama kan? Ya tapi ada beberapa yang saya mau sampaikan ya. Kita sebenarnya
alumni itu banyak. Dan Arya Putra tuh nggak pindah di Ciputat, hanya pindah tempat dari sana ke sini. Tapi alumni kita tetap aja pada nggak datang, aneh. Bila kita undang nih, kita silaturahim nih, bagus banget silaturahim. Ya, saya walaupun saya sibuk apa tetap saya datang. Kenapa? Karena kita silaturahim itu, masya Allah, pahalanya besar banget. Kita silaturahim. Kita salam saya kelamatnya Bekas Uto nih, dosa saya Bekas Uto runtuh gitu. Ya, apalagi kita lebih tua maka Jemani, ya masuk itu lebih. Nah jadi gitu, jadi saya sih mungkin tahun depan bagaimana caranya biar alumni itu lebih banyak lagi hadir gitu. Itu pertama. Dan salam sambutan ini saya kira saya mau mengasih 5 jurus kehidupan bagi anak-anak kita dan bagi kita semua gitu. Pertama, marilah kita sholat dimanapun kita sholat. Mau di bis ke, mau di kereta ke, mau di kapal laut, mau di pesawat, sholat. Jangan ditinggalkan. Harus itu. Sholat wajib teman-teman ya. Sholat wajib kita harus sholat. Saya dulu kalau pulang kantor, kalau sudah nggak keburu sholat asar, sholat maghrib, saya naruh kendaraan, saya tidak guna, saya naik busway. Saya duduk paling belakang saja tuh. Siapa? Karena kalau saya nggak keburu sholat asar, saya sholat asar di busway. Bayangkan, kita sholat, pokoknya kita bela-belain lah, kita sholat. Jangan sampai nggak sholat dimanapun gitu. Karena sholat itu segala-galanya ada di sini. Kita nanti meninggal, ya lihat sholatnya, Allah, ya, itu. Jangan sampai ditinggalkan lah. Mudah-mudahan kita nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk tidur. Kalau udah nggak bisa tidur, disolatin, gitu. Aman kan? Ya, mudah-mudahan kita semua panjang umur ya, gitu. Baiklah kita sebelum itu satu. Kedua, kita sayang sama orang tua. Orang tua mungkin kalau di panti ini mungkin orang tua nggak ada ya. Mungkin ini ada juga mungkin yang punya orang tua angkat atau apa. Kita sayangin orang tua. Saya itu dapat pepatah itu bukan dari orang Islam loh, dari orang Kristen teman saya dulu. Kos, kalau hidup pengen enak dan pengen sejahtera, sayangilah orang tua sampai meninggal. Itu katanya. Coba orang Kristen saya sampai begitu coba. Saya orang Islam aja teman saya nggak pernah ngomong itu. Orang Kristen atasan saya tuh ngomong itu. Dipanggil saya sambil makan ngomong itu. Tuh bayangkan orang Kristen aja begitu. Masa kita kalah sama orang Kristen? Akhirnya saya benar, saya urusin orang tua saya sampai meninggal, mertua juga sama. Bahkan mertua saya meninggal di mobil saya tuh. Meninggalnya. Gitu. Kita sayangi masih pada orang tua. Itu kunci apa? Kunci pahala, kunci surga, kunci apa lagi? Kunci rezeki. Masya Allah itu. Coba lihat dah orang yang sayang orang tua, pasti hidupnya sejahtera. Nggak ada yang nggak sejahtera. Coba lah. Ada. Coba kalau orang durhaka sama orang tua, Masya Allah. Ya. Nggak bakal diampuni dosa dan nggak bakalan nyium surga. Bahkan mau lihat surga pun enggak, nyium aja enggak. Ya. Saya dengar dulu apa dari alim ulama tuh. Dia orang tua nggak pernah ditengokin oleh anaknya. Bahkan dia tahu perkembangan anaknya dari temannya. Nah, kamu sekarang katanya habis beli mobil harga 400 juta. Masa? Padahal orang tuanya nggak pernah dikunjungi jo. Orang tua tahu dari temannya, dari teman anaknya. Bayangkan coba tuh. Kesian banget orang tua itu. Kedua, nah kamu katanya baru beli ini anjing 50 juta. Masa Allah. Pernah dengar sama-sama? Pernah nggak begitu? Ya. Jadi kalau kita dosa mertua, jangan harap kita melihat surga, baunya aja enggak. Ya. Walaupun kita pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sholat tahajudnya 100 rakaat, duhanya 20 rakaat, nggak bakal masuk surga kalau dosa sama orang tua. Ya, tapi kalau orang tua nggak ada bagaimana? Kita doa, kita kirim setiap malam juga kita kirim doa Yasin, doa apa tahlil, dan doa kirim doa. Boleh nggak tahlil sama Yasin? Kata mana Pak ini? Pak Rahmat Kartolo, boleh nggak Yasin sama tahlil? Ini kemarin ada kata Yasin tahlil dilarang. Tapi kalau kata Ustaz Abdul Somad boleh, nggak apa-apa, itu doa. Tapi ada aliran yang memang kata bid'ah lah apa, boleh. Namanya doa kata. Ya, jadi kalau pengikut saya pribadi itu, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Kondang, dia bilang nggak ada itu yang melarang Yasin tahlil, nggak ada, semua bisa, itu doa.
Maka kita yang ada di sini semuanya alumni Arya Putra maupun yang Arya Putra kan udah gak ada orang tua, kita doakan. Saya ini hanya modal doa Pak, anak-anak ya, saya modal doa. Saya ini modal doa, nggak ada. Saya udah tamat SMA dulu, kalau hitungan matematik udah nggak hidup. Coba aja hidup di Arya Putra, tapi tahu bisa kuliah, bayangan. Jangan hanya doa ya minta apa Allah. Dari SMA saya nggak pernah dibina, maaf aja nggak pernah dibina Arya Putra saya. Saya dapat beasiswa di SMA kelas 1, 2, 3 dapat beasiswa. Saya bayar. Dapat beasiswa itu 15.000 sebulan tahun 81 tuh. 80 atau 81 saya. 15.000 sebulan. 3 tahun dibayar saya. Dipanggil sama kepala sekolah, udah ngambil di Cut Mutia sana di Menteng. Saya waktu itu saya langsung naik taksi, wah karena saya anak SMA dapat di situ lumayan waktu itu. 500.000 lebih. Saya langsung ke sekolah, saya bayar, Bu. Saya bayar sekolah pokoknya kelas 1, 2, 3 saya bayar semua. Waktu itu kelas 2 saya dapatnya. Tapi kelas 1 dibayar juga. Coba bayangkan ya Pak. Saya bayar uang pokoknya. Jadi Arya Putra waktu itu maaf aja, waktu itu enggak saya minta biaya sama Arya Putra. Waktu itu bayaran saya ingat 3.000 per bulan, enggak pernah. Artinya itu mudah-mudahan kalian juga ada yang begitu gitu. Masuk IPB, saya enggak perlu nomor tes. Langsung masuk dipanggil ke IPB. Saya cuma apa? Modal doa. Enggak ada modal-modal lain. Modal doa aja mah belajar doa. Ya makanya kalian ada yang malas belajar nih. Rajin belajar ya. Doa belajar, doa. Apalagi kalau mau sholat malam, minta doa malam. Ya, itu aja. Modal doa. Ya. Lalu saya kerja jadi pegawai negeri PNS. Saya dulu nggak pengen jadi pegawai PNS karena Allah udah menjalankan, udah kamu PNS jadi. Tapi rezeki mah nggak kemana ya. Walaupun saya PNS, alhamdulillah dapat rezeki banyak dari Allah Subhanahu dan tidak terhingga sampai sekarang gitu. Amin amin sampai pensiun saya. Nah ketiga itu tadi sholat orang tua. Ketiga bagi ibu-ibu yang sudah nanti jadi ibu-ibu nih, sudah jadi ibu-ibu ya, taat pada suami ya. Jangan kata suami, karena nanti kalau ibu-ibu sudah meninggal, kalau nggak dapat ridho dari suami bagaimana? Nggak dapat surga. Jadi suami ikutin, tapi suaminya yang soleh, jangan suami gajulan, wah nggak bisa ya, soleh ya, itu yang kita ikutin. Misal nanti udah pada dewasa nih, udah pada keluarga, wah udah mau ngaji nih, udah cakep, udah dandan, atau suami pulang ngajak ke kamar, mau nggak? Kalau nggak mau bagaimana? Dosa, itu ngaji. Tapi kalau namanya suami itu harus diikuti, jadi begitu. Nah, ini petua aja ya. Jadi nanti kalau udah tua seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ibu-ibu jangan nggak dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Yang terakhir bagi suami-suami nih, suami-suami nanti kalau udah jadi orang, kalau katanya seperti Rijal, orang-orangan aja. Kalau udah jadi orang lah, itu setiap kita kerja tiap bulan kasih nafkah ke suami, istri, sama keluarga. Jangan nggak dikasih, itu pahalanya besar banget. Masya Allah, nggak terhingga ya. Jadi pahalanya besar banget. Jangan, kan ada nggak orang yang sudah punya duit, dia ambil sendiri, orang suami istrinya nggak dikasih. Istri nggak dikasih, terus apa? Pas ada dangdutan dia nyawer, habis duitnya. Wah, ada nggak yang begitu? Ada, banyak. Ada juga dia udah bergaji, udah istrinya nggak dikasih, kasih separuh lagi dia pakai apa? Anak yang dikasih pindah sekolah dia marah-marah. Jangan, kasih semua. Nah, saya bukan nyombongkan diri, saya dari pegawai dari CPNS sampai pensiun nih, nggak pernah terima gaji saya kasih isi semua, tuh ambil semua. Bahkan sekarang pun pakai rekening saya, tapi banking dia yang megang. Saya nggak tahu nih berapa yang masuk, yang keluar, nggak ngerti saya. Pokoknya atur rumah. Ya kalau rezeki laki-laki adalah, kalau kayak kita masih dinas mah. Sekarang pun pensiun masih ada lah gitu, masih ada. Tapi kita kasih. Ya, terakhir itu, nah yang terakhir adalah kita harus tetap menjaga silaturahim, ya. Seperti kumpul-kumpul begini nih, bagus banget ya.
Jadi jangan sampai kita tinggal sesuatu yang karena ini berpahala yang besar banget dan kita mengampuni dosa kita. Ya, makanya orang lebaran itu kenapa suruh salam-salaman? Karena salaman itu, karena lebaran itu, Idul Fitri itu bukan mengampuni dosa besar, mengampuni dosa sesama manusia. Makanya kemana-mana macet orang pulang kampung itu kita salut. Emang dia pengen ketemu orang tua, ketemu saudara, dia mau salaman aja atau ke makam orang tuanya, itu bukan apa-apa. Karena apa? Karena Idul Fitri itu mengampuni dosa sama manusia, makanya kita suruh salaman, suruh halal bihalal segala macam ya. Karena kalau dosa besar bukan di Idul Fitri. Misal dia pembunuh, dia harus tobat nasuha pada Allah SWT dan jangan mengulangi lagi. Dan kita misal minum mau apa, itu bukan di Idul Fitri, nggak ada di Idul Fitri mengampuni dosa. Makin nanti ada kiai-kiai ini kayak Pak Fahmi kan kiai ini, makin nanti tanya kalau nggak percaya ini, saya juga berbicara ini dari saya dengerin ustadz bukan dari saya sendiri. Saya kira itu sambutan kami, dan maaf kalau kepanjangan nih Pak Rijal, mohon maaf ya, ini kepanjangan kalau mereka sudah 5 menit. Ya mudah-mudahan saya kayak kepanjangan biar nanti maghrib gitu. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kesinggung dan ada kekurangan, mohon maaf, dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Kosasi yang telah memberikan motivasi buat kita semuanya. Ini di depan kita ini komentator ulung ya, dari Pak Insinyur Kak Kosasi, Kak Kaswito, Bapak Haji Ali Fahmi, Kak Jumani, Kak Uyut, Kak Rahmat. Kalau saya bukan komentator ulung, saya juga ngomong doang, seperti kayak Kak Omat Oteng sama dia ya. Jadi kakak-kakak kita ini yang ada di depan kalian semuanya turut merasakan seperti apa yang belum dirasakan sama kamu sekalian. Tanya kakak-kakak di depan, pernah nggak makan oncom bareng-bareng? Pernah ya kan? Kita makan oncom bareng-bareng. Sebelum kamu mungkin udah nggak pernah makan oncom ya? Masih nggak makan oncom? Enggak kan? Enggak, bohong. Percaya makan oncom enggak? Kita makan oncom enggak? Tuh, enakan sekarang. Kalau belajarnya enggak sungguh-sungguh, ini makan oncom jadi orang semuanya. Kalau kalian enggak jadi orang, bohong. Belajar sungguh-sungguh. Udah enggak doyan oncom, harus jadi orang, bener enggak? Niatkan. Nanti yang di depan pada mati semua, termasuk saya. Gantinya kamu. Saya amanatin semuanya. Dulu Bapak Munadi duduk bareng-bareng di depan kita, sekarang sudah tidak ada. Besok belum tentu orang-orang ini ada di semua. Kalau kalian gak belajar sungguh-sungguh, siapa yang menerusin? Ya, saya agak keras, maaf buat bagi semangat. Oncom udah gak doyan. Ini Kakak Rahmat, Kak Uyut, Kak Jumadi, Kak Haji Ali Fahmi, Kak Kaswito, Kak Kosasi makan oncom sama saya bareng-bareng. Sekarang makan oncom doyan. Tuh loncom doyan oncom. Ini Masya Allah. Itulah ya, Kak Dini kasih ini nggak makan oncom, Kak Ohan harus lebih pintar lagi tuh. Kak Edi, ini Kak Edi apa lagi? Bukan makan oncom lagi Kak Edi ya. Ya tuh subhanallah ya. Jadi nanti sambutan ketua panitia habis buka puasa aja, karena waktu maghrib tinggal 5 menit lagi sama sambutan yayasan habis buka puasa. Sekarang tausiah Ramadan, ada penceramah kita yang kondang udah jauh banget ya. Kemarin kita dapat musibah, anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kak Fahmi diberikan ketabahan, jadi celengan buat dia. Mudah-mudahan tabah kepadanya, kepada Dr. Nasari Wiji Ali Fahmi memberikan tausiah 5 menit, sebentar lagi maghrib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'du. Yang kami hormati, ini sudah saya anggap sesepuh di Arya Putra sekarang, karena
rata-rata yang di depan ini udah pada pensiun. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat saya terhadap sesepuh yang ada di depan ini, termasuk saya, kecuali Kak Rahmat sama Kak Rijal sama Kak Acu ini yang masih muda ini. Tapi kalau yang di sini ini ya, mudah-mudahan Allah memberikan ya panjang umur tapi yang berkah ya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya sebut ini adik-adikku atau anak-anakku ini ya, semua ya boleh dikatakan cucu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho dan berikan berkah kepada kita semuanya, dan Allah memperkuat iman Islam kita, berikan sehat sehingga kita di mana-mana insya Allah kalau sehat itu nikmat. Keduanya salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan Nabi SAW. Sedikit yang mau saya sampaikan, inilah namanya kehidupan ya. Kehidupan itu laipun walahun. Artinya apa? Cuman permainan, atau cuman istilahnya kalau sekarang itu ibarat apa ya, orang di panggung itu apa namanya, muncul terus tenggelam ya. Jadi orang itu nggak ada yang kekal, termasuk tadi Kak Rijal menyampaikan anak kami Muhammad Aldi Ginalbanah yang kuliah sama Kak Kosasi ini di IPB ya, udah terakhir dan magang di Medan, ketepatan udah Allah dipanggil di Medan ya. Mudah-mudahan bersama beliau pendahulu kita Allah ridho, berikan rahmatnya, berikan ampunannya ya. Mudah-mudahan ya semua diampuni dosanya dan amal baiknya. Dan selanjutnya ini perlu saya sampaikan anak-anak semuanya, yang di depan ini Kak Kosase, Kak Swito dan semuanya yang di sini ini dulu tadi udah disampaikan ya. Dulu begitu perjuangannya, makan sama oncom dan sebagainya, buktinya bisa Allah ridho dan diberikan oleh Allah ya rezeki, dan insya Allah ya nikmat-nikmatnya disyukuri. Mudah-mudahan dengan disyukuri malah ditambah-tambah lagi ya. Dan kami berdoa anak-anakku, adik-adikku semuanya, kalau berjuang ya sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, insya Allah nanti hidupnya juga akan baik. Ingat, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah nasibnya sendiri ya. Dan kalian kalau memang gak mau berjuang nanti akan ini, tapi kalau berjuang sungguh-sungguh ya, berjuang, berdoa, berusaha ya, berdoa, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik nantinya. Makanya jangan males-males berdoa. Sedikit yang saya sampaikan ini, Kak Kosase ini dulu ketika main gundu aja itu ngantongin buku, bayangkan ya, sehingga dapat beasiswa ya. Yang lain enggak, tapi Kak Kosase main gundu aja ngantongin buku. Nanti ketika giliran dia ya baru dia artinya ketika dia ini baru dia lagi. Tapi ketika yang lain dapat giliran, dia baca buku ya. Begitulah perjuangannya ya. Dan juga yang lain-lainnya. Maka dari itu intinya kalau belajar dan berdoa, insya Allah Allah akan ya, Allah itu Maha Rahman Maha Rahim dan akan mengabulkan doa. Lebih-lebih di bulan puasa ini, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku berdoa ya, salaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku menanyakan tentang aku, katakanlah aku dekat, lebih dekat daripada urat nadi ya. Nah, dan apabila berdoa Allah akan kabulkan ya. Dan kita harus terus bersyukur ya. Yang terakhir ini sekali lagi saya mohon baca umul kitab sekali lagi untuk mendoakan ya almarhum anak mama pendahulu kita dan juga keluarga kita semuanya di bulan Ramadan ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, terima amal baiknya, dan pendahulu kita mendapatkan jariyah atau pahala-pahala yang telah dilakukan. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu wa akrim nusulahum wa asin ma tajannatihim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal firdaus. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya kultum, waktu maghrib sudah tiba. Udah, udah jam 6, coba. Udah, belum bel. Oh ada belnya di sini. Oh sabar. Belnya lamaan nih. Di waktu saya jam 6 lewat 6. Udah, jamnya ngaco. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, doa nih biar kabul, semoga bisa pergi haji tahun ini bareng-bareng. Amin. Ya. Ayo minum, batalin sambil doa. Ini doa yang mustajab. Kadang-kadang lupa. Dikala orang berbuka itu minta kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami di bulan Ramadan yang akan datang dan bisa pergi umroh sekeluarga besar Arya Putra. Siapa tahu besok yang mimpin pergi umroh Bapak Haji Rahmat Kartolo sama Ibu Haja Neneng. Amin. Ya, aminin Neng, aminin Kak Rahmat. Kita bareng-bareng bisa berangkat umroh sama Kak Kosasi, sama Kak Haji Ali Pahmi, ya. Minta malam-malam itikaf, malam-malam Ramadan, apa yang kita minta sama Allah, ya dikabulin. Jangan ngelamun, terkesambat. Bilangin sama yang gak hadir ada live streamingnya, buka di forum Arya Putra, itu connect langsung di YouTube channel Muhammadiyah. Cakep. Sponsor bagi yang gak hadir bisa ngelihat live langsung nih. Karoso lagi on air dia. Kameramen, buka dulu kameramen, masya Allah. Ya nak, kameramen suruh baru buka minum. Habis kita minum, makan kue sebentar, kita sholat maghrib jamaah. Habis maghrib jamaah, kumpul lagi di tengah-tengah sini sambil makan, kita beramah tamah, ya.
Nanti bagi yang suka makan bakso ada di sebelah kanan saya nih ya. Ibu-ibu terutama yang suka makan bakso ada di sebelah kanan. Cuman sholat maghrib dulu, habis sholat maghrib baru ya. Kan nggak bisa nyusap. Bet, apanya? Udah dibuka, udah, udah. Cuma sholat dulu baru boleh makan bakso. Maghrib sebentar waktunya. Yuk, yang sudah kita beranjak ke musola, kita jamaah. Ibu-ibu mau di sini boleh, mau di musola boleh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Pada sore menjelang malam ini kita berkumpul bersama-sama para alumni Arya Putra, senior Arya Putra ya, dengan adik-adik yang ada di Arya Putra. Salawat wa salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan kakak-kakak, ada Kak Kosasi, Kakak Swito, Kak Uyut, Kak Fahmi, Kak Junaidi, Kak Junet ya panggilannya ya, Kak Rijal, Kak Eva, kakak-kakak yang lain saya tidak bisa sebut nomor satu, banyak ya, harusnya ada time ini perkenalan gitu sebenarnya ya, tak kenal maka tak sayang. Kemudian Bapak Pimpinan Panti Asuhan Pak Ohan, Kak Ohan juga ya kali ya, kalau manggil kakak semua saya Kak Ohan ya. Ini pengganti Pak Haji Dedi Munadi ya, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat ya. Kemudian para alumni ya, ada Kak Yani, ada Kak Nining, yang di luar ada Kak Neneng, siapa lagi yang baru-baru, yang ini baru-baru nih, yang baru-baru ada Kak Acu di dalam ya, orang dalam Kak Iwan ya, terus Kak Wandi, gimana Wandi dia juga ya ya, oh Kak Jana, Kak Yana, Kak Yana, manggil ade apa manggil apa saya, karena di sekolah murid saya sebagian ya, di sekolah murid saya sebagian itu teman-temannya juga nih ya. Ya anak-anakku sekalian, manggil anak-anak aja deh ya, ada tua anak sekalian. Pelajaran sudah sangat banyak tadi ya, sudah sangat banyak didapat dari kakak-kakak alumni. Intinya gini, perhatikan sebentar, jangan ngobrol ya ya. Kesuksesan itu kita dapat akibat dari keseriusan kita belajar. Setuju nggak? Setuju. Oleh karena itu supaya kamu sukses maka giat-giatlah belajar ya. Kalau di sekolah saya selalu ceramahnya adalah kamu bisa sukses di lapangan, di luar, dengan catatan kamu menguasai tiga apa? Tiga kompetensi. Apa tiga kompetensi itu? Ada yang tahu nggak? Nih yang alumni, alhamdulillah nih, calon lulusan SMK Muhammadiyah 3 yang sudah diterima lulus di UIN ya. Nih, siapa namanya? Lupa saya. Ya? Di sini sebutannya AMI, tapi kalau di sekolah kan Agesti. Oh, Agesti, ya. Kalau di sekolah Agesti, tapi dipanggilnya di sini AMI. Ini sudah lulus jalur undangan di UIN, Pak. Ya. Ya, alhamdulillah ini lulusan SMK Muhammadiyah 3. Lanjutkan ya. Jangan berhenti. Biaya nggak usah dipikirkan, kawahan aja panggilnya. Ya. Kawahan. Nggak ada biayanya, kawahan sama Kacu berdua tuh. Ya, pokoknya begitu. Ngomongnya ke sana aja, jangan ke sini dulu. Ya, ke sana dulu tuh baru ke sini tuh.
ada Kak Alumni, ada Kak Haji Neneng, ada banyak lagi tuh, Kak Yani, Kak Nini, ya, Kak siapa, Kak Rini, Kak Ita, banyak lagi tuh di luar, ya. Intinya sekali lagi, kamu serius belajar, ya. Ini Lalah, ini murid saya di akuntansi, ini, ya. Alhamdulillah tambah cantik, sekarang udah punya anak, udah sukses berarti, ya. Dulu pendiam, tapi dia belajar akuntansi bagus juga murid saya, karena saya kan guru akuntansi dulu, ya lah ya. Ya. Yang lain adalah ini laki-laki, kamu tidak boleh nyerah. Lihat nih, Kak Rijal, lihat Kak Rijal kan? Kak Rijal, lihat, kenal Kak Rijal? Iya. Kak Rijal ini pecundang, ya. Dia tidak pernah menyerah, kerja itu di mana saja dia kerja. Saya tahu dia dari masih belum punya istri. Kaedah, mana Kaedah? Ya, ini istrinya tuh. Dari belum punya istri saya tahu dia perjuangannya kerja jauh sekali, ya. Sampai di PHK apa di apa gitu ya, termasuk PHK ya. Sampai sekarang masih eksis, ya, masih eksis. Tepuk tangan dong, ya. Kak Fahmi, tahu Kak Fahmi kan? Nih, tahu kan Kak Fahmi? Ini orang hebat juga, sama, lebih hebat lagi dia. Orang Jawa, orang tahu kemari, berhasil di sini gitu, ya. Bahkan dengan istrinya, dengan istri beliau juga sama-sama pegawai negeri, alhamdulillah, ya. Kak Kaswito, apalagi Kak Kosasi, aduh, Kak Kosasi orang yang paling sukses pertama sebelum kita ini, Kak Kosasi, ya. Alhamdulillah. Kak Kaswito sama, ya. Nah ini sesepuh, Kak Uyit sesepuh di sini, anaknya Pak Haji Nasam Sabri, ketua yayasan, ya. Termasuk Kak Junet, ya. Ini Kak Junet saya baru kenal sebetulnya, ya. Alhamdulillah hari ini udah datang, dulu kan gak pernah datang ya. Tahun besok harus datang ya, tapi nggak ngumpul di sini nih kan nih. Oh diem aja ya, ya. Oke, perhatikan tadi apa yang saya bilang, harus punya 3 ya, 3 kompetensi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kalian harus mampu, harus punya kompetensi jurusan. Kalau kamu sekolah jurusannya apa? Ini jurusannya apa tuh? Perkantoran. Satu yang pertama perkantoran, artinya jurusan akademiknya apa? Perkantoran. Kuasai perkantoran itu. Tapi karena sekarang kuliah jurusan apa? Mau kuliah ilmu perpustakaan. Ini juga sama. Ini kompetensi yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Artinya peluang kerjanya bagus, ya. Peluang kerja perpustakaan bagus karena peminatnya sedikit, ya. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus ya. Oke, ya. Yang kedua apa? Kompetensi bahasa. Kompetensi bahasa. Siapa yang di sini yang jago bahasa Inggris? Ada yang jago bahasa Inggris? Bahasa Inggris siapa yang jago? Kayana. Bahasa Arab siapa yang jago? Ada yang jago bahasa Arab? Ya, ini harus kamu bisa salah satu, bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Jepang boleh semua, termasuk bahasa Korea boleh. Yang penting kamu salah satu bisa bahasa itu. Atau dengan kata lain, kalau di perkantoran itu harus simple, orangnya simple berkomunikasi. Jangan malu, jangan, kalau nggak ditanya diem aja. Harus apa? Aktif. Jangan diam, aktif, ya. Yang ketiga, supaya nggak lama-lama, karena saya disuruh sambutan bukan disuruh ceramah, ini suruh ceramah saya ini jadinya. Yang ketiga apa? Penguasaan kompetensi apa? IT. Zaman sekarang kalau kalian tidak bisa IT itu udah ketinggalan, ya. Ini
Ini komputer bisa ya, harus bisa, komputer harus bisa. Jadi 3 itu ya, pedagogiknya atau akademiknya dikuasai. Yang kedua penguasaan bahasa ya, kemudian yang ketiga adalah penguasaan IT ya. Itu 3 itu harus kamu kuasai supaya kamu sukses. Kemudian tadi tambahan tadi, harus berani, tidak malu ya, jangan malu. Kalau malu kamu gak akan jadi maju. Ini yang laki-laki khususnya, para pemimpin bangsa yang laki-laki, calon pemimpin bangsa, jangan malu ya. Ya, kalau nggak tahu nanya, jangan diem. Kalau kamu diem, sesat di jalan. Kalau nggak mau bertanya, sesat di jalan. Oleh karena itu kamu harus bertanya. Kemudian saya laporkan kakak-kakak ini, kakak-kakak saya laporkan. Ini kegiatan ini sebenarnya memang ini atas idenya Kak Acu ya, beserta Kak Eva. Ini selalu saya terima kasih. Saya selalu diajak untuk berkumpul bareng ya. Sebenarnya saya sih nggak ada apa-apanya. Saya makan di sekolah saya. Ya saya bilang kalau mau ini saya juga nanya juga sebenarnya. Tapi saya minta dari sini apakah Ohan atau Kak Acu yang punya ide duluan gitu. Nanti kita alumni belakangan gampang ya. Yang penting adalah ngomong ya. Karena saya yakin para alumni ini tidak akan diam, tidak akan mau kalau kegiatan di Arya Putra itu vakum, tidak ada kegiatan ya. Oleh karena itu saya berharap Kak Acu dengan Kak Ohan, Pak Ohan ya, dengan kawan dia Kak Yana itu harus aktif di sini, bergerak ya. Bagaimana caranya supaya Arya Putra ini dikenal oleh masyarakat ya, jangan diem. SMK Muhammadiyah 3 membuka lebar-lebar ya, artinya kamu sekolah di sana udah gratis di sana sekolah. Mungkin selama masih ada saya ya, tapi nggak tahu kalau ternyata nggak ada ya. Mudah, tapi ntar saya suruh tetap, kalau saya nggak ada pun tetap saya suruh gratis nanti ya. Ya, kalau ada kesulitan ngomong ya, ada kakak-kakak kita, mumpung kita masih ketemu nih tahun kita. Karena terus terang anak sekalian ya, tidak ada yang bisa menolak apa? Kematian. Tidak ada yang bisa menolak kematian. Mati itu tidak melihat umur. Lihat Kak Uyut, beliau umurnya sudah 72 tahun. 72 tahun. Lihat adik-adik kakak-kakak kita yang di bawah Kak Uyut banyak sekali yang sudah tidak ada, banyak sekali ya. Di bawah saya juga banyak sekali yang sudah tidak ada. Apalagi kalau Kak Kaswito, Kak Kosasi ya, Kak Junet, Kak Eva, Kak Fahmi, Kak Rijal dan lain-lain ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Makanya bersyukur, jangan lupa bersyukur. Ngapain saja bersyukur. Kamu dikasih ongkos pas-pasan, baca aja alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan dikasih ongkos sedikit, astagfirullahaladzim. Kebangetan ya kalau dikasih ongkos segini. Jangan begitu ya. Cerita dikit, saya sekolah di Kebayoran, di Kebon Jeruk. Di Kebon Jeruk saya Kak Fahmi sebulan dikasih 10.000 di sini. Sebulan 10.000. Ongkos waktu itu sudah 500 perak. Baru 10 hari ongkos sudah habis. Duit 10 hari udah habis. Itu zaman saya sekolah. Ini saya cerita dikit nih ya. 10.000 sebulan saya dikasih. Kalau sekarang 10.000 apa? Sehari juga lebih kurang. Iya, setengah hari kali ya. Jadi baru 10 hari ongkos sudah habis. Kemana saya keliling? Udah saya keliling kemana-mana aja tuh nyari uang. Gak tahu dapat dari mana gitu. Yang penting sekolah sebulan penuh. Dan perlu dicatat, saya selama saya sekolah
baru sekali, satu kali terlambat sekolahnya di Kebon Jeruk. Dari sini sekolah Kebon Jeruk baru satu kali terlambat. Masuk jam 7, saya jam 7:05 terlambat, nggak boleh masuk. Akhirnya saya pulang. Pulangnya ke Blok M nongkrong. Ke Blok M nongkrong. Emang sekolahnya Kebon Jeruk. Ya, itu. Jadi itu pengalaman. Kalau kamu sekolah udah deket, dikasih ongkos, ya bersyukur kamu masih dikasih ongkos. Ya, dulu saya dapat beasiswa, makanya kamu jadi juara di kelasnya, jadi juara, ntar dikasih beasiswa tuh, SPP. Ya, karena SPP gratis, ntar tetap dikasih tuh SPP 3 bulan. Berapa duit? Mi, sebulan berapa duit? Nggak tahu Pak, saya nggak bayaran. Berapa? 250 kali 3 udah 750 ya. Bayangan nih dikasih 750.000, lumayan kan? Iya, karena udah nggak bayaran. Ya, tapi tetap dikasih gitu. Ya, gitu. Oke, itu aja. Mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para alumni, kakak-kakak yang sudah setiap tahun tidak ada bosan-bosannya menjadi penghidup, ya, menjadi penghidup acara ini. Ya, terus terang kalau tidak ada kakak-kakak di sana, ya, tidak ada kakak-kakak di sana, tidak ada kakak-kakak di sini, acara kita tidak jalan, nak. Ya kan? Acara kita tidak jalan kalau nggak ada kakak-kakak. Kenapa? Beliau-beliaulah yang menghidupi kegiatan ini. Oleh karena itu berterima kasih kepada Allah, ya, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kakak-kakak nanti, ya, atas kegiatan ini berjalan terus. Walaupun bagaimana, jangan lupakan, ya, kalau jas merah, ya, jas merah, jangan lupakan sejarah. Sejarahnya gimana Arya Putra. Ya, tadi Kak Acu, Kak Rijal udah cerita banyak. Kalau Kak Rijal cerita menggebu-gebu tuh, dia bahkan sampai sekarang hafal lagu Arya Putra, masih hafal dia mah. Ya, dia paling hafal dia, yang lain enggak. Udah lupa, kita udah lupa semua. Kalau dia masih hafal sampai sekarang. Ya, oke, itu kira-kira. Mohon maaf sekali lagi kakak-kakak, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah membantu, ya, donasinya. Terima kasih. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sekali lagi saya mohon maaf, ya, ucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan semakin maju, sukses, ya. Ke depan kalau sukses jangan lupa sama Arya Putra. Ingat, ya, kayak Lalah nih, Mas Lalah. Lalah masih datang, ya, yang baru tuh datang nyumbang. Itu harus ingat begitu, ya, harus ingat. Bahkan kalau sudah jadi orang kaya boleh jadi donatur. Nanti Kak Acu saya suruh data tuh, data tuh nih, Kak Fahmi mau berapa setiap bulan, nggak apa-apa, 50.000 juga, yang penting tiap bulan. Kak Rijal berapa, nggak apa-apa, ya, data itu. Syukur-syukur ada kalkulasi masih 1 juta gitu kan, ya, nggak apa-apa. Terima kasih, alhamdulillah, itu rezeki, ya, jangan sampai dilupakan itu, ya. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih, ya. Ya, oke, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih kepada Haji Rahmat Kartolo yang telah memberikan motivasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan jadi caman buat diri kita semuanya, ya. Mungkin tadi dari Kak Rahmat, salah satu ketua panitia, dan sekaligus memberikan wejangan semangat untuk belajar kita. Dan kami mohon satu lagi motivasi dari perempuan para alumni. Kami mohon dengan segala hormat Kak Rohani untuk memberikan motivasinya pada adik-adik. Kalau tadi kakak-kakak yang laki, dari perwakilan saya udah ngomong sama Kak Usna, minta Kak Rohani untuk maju 5 menit memberikan motivasi. Bukan laki-laki aja yang maju, perempuan pun bisa di depan, ya. Sekali lagi, Kakak Rohani ini istri daripada Kak Gozali Gede. Ada Kak Gozali Gede, ada Kak Gozali kecil. Ini istrinya Kak Gozali Gede, ya. Ya, Kak Kausasi, ya. Ya. Ya, Kak Rohani, tepuk tangan buat Kak Rohani. Ini salah satu Wonder Woman Arya Putra.
Mau di situ aja nggak apa-apa. Ya udah situ dah. Ini kenapa dadakan? Kenapa dadakan? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kejutannya karena sudah dipanggil ke depan. Mungkin di sini banyak juga adik-adik yang nggak kenal karena saya ini di panti dari kelas 2 SD ya. Nah, halo. Dari kelas 2 SD, lalu saya lulus SMP saya masuk sekolah perawat. Saya di asrama. Jadi saya nggak banyak juga di pantinya karena lulus SMP saya sekolah perawat, saya di asrama. Pada saat itu sekolah perawatnya sebenarnya setengah dipaksa karena saya nggak mau jadi perawat, maunya jadi guru pada saat itu. Tapi waktu itu ibu di panti ini, Bu Adi almarhum, memaksa saya untuk tetap sekolah perawat. Ya sudah, saya mau akhirnya. Walaupun pada saat itu tesnya kemudian berdua sama Erma ya, barengan dengan Erma udah pulang duluan. Saya maunya jadi guru. Lalu saya tes waktu itu 600 orang yang tes, yang diterima cuma 40 orang zaman itu. Saya dapat nomor 13, saya ingat banget nomor saya nomor 13. Itu nomor 13 urutan saya urutan nomor 13. Jadi saya waktu itu sekolah, bayangkan semua pada saat itu zamannya saya waktu kecil, ini kan baby boomer ya, kategorinya nih baby boomer nih. Kalau adik-adik ini kan gen alpha ya. Ini teman-teman ada yang enggak Gen Z alpha, Gen Z ya. Gen Z ada yang gen macam-macam nih, baby boomer nih. Jadi saya ketemu semua, ketemu yang tradisional, ketemu yang teknologi. Jadi saya memahami. Jadi buat adik-adik gak usah berkecil hati. Saya dulu sekolah perawat, teman-teman saya semuanya orang-orang kaya. Dari daerah tuh yang kaya-kaya dari seluruh Indonesia. Lalu saya dari panti asuhan, tapi saya bisa nunjukin dengan dunia bahwa saya adalah, walaupun saya berasal dari panti asuhan, saya punya semangat yang besar, dan saya juga hobi baca. Jadi buat teman-teman semua, buat adik-adik nih khususnya, baca itu gak ada ruginya. Bukan baca TikTok ya, bukan baca TikTok, Facebook dan lain sebagainya, itu jangan. Tapi baca buku, karena baca itu menambah pengetahuan kita. Itu adalah kalau kata Bu Guru jendela dunia. Jadi adik-adik tahu kalau saya pengalaman saya udah keluar negeri, udah banyak tempat saya udah kunjungin karena nggak pernah bayar. Saya pergi ke luar negeri pelatihan gratis. Jadi artinya kita harus punya mimpi. Jadi waktu saya kecil, saya ingat banget waktu saya kecil, saya tuh nggak pernah, kalau dulu waktu zaman saya kecil, kalau ada pesawat terbang, itu ngomongnya minta uang, minta duit, saya nggak mau. Waktu saat itu saya bilangnya, saya mau naik kapal terbang, bukan minta duit. Ternyata itu mindset di kepala saya, itu tertanam, ternyata itu memang positif. Jadi pie base-nya positif. Jadi positif itu harus ditanamin sama adik-adik, bahwa saya harus bisa, saya pasti bisa, saya harus melakukan itu, pasti bisa kok. Itu saya bisa buktikan itu. Kenapa saya bisa buktikan? Saya pernah ke Hong Kong, saya pernah ke Macau, saya pernah ke Cina, pernah ke Beijing, saya pernah ke Shanghai, saya pernah ke Thailand, saya pernah ke Singapura, saya pernah ke Vietnam, saya pernah ke Malaysia. Terakhir kemarin September saya ke Malaysia juga pelatihan. Lalu saya pernah ke Turki, saya pernah ke Australia. Jadi artinya saya pernah ke luar negeri. Banyak. Walaupun saya seorang anak yang digedein di panti asuhan. Tepuk tangan dong, bos. Jadi artinya adik-adik itu baik positifnya tuh harus ditanam terus. Itu salah satu contohnya. Saya mau naik pesawat, saya nggak pernah mau minta duit, tapi saya maunya naik pesawat. Sekarang hampir setiap bulan saya pergi ke daerah naik pesawat. Saya adalah sekarang jadi saya pembicara nasional. Mungkin kalau dicari di Google Siti Rohani, itu pasti ada nama saya di sana. Jus.
Sama di Google cari nama Rijal ada, cuma dari di area pusat doang. Enggak, kalau nama Siti Rohani di Google misalnya sterilisasi Siti Rohani pasti ada tuh nama saya di situ keluar. Karena banyak sekali materi-materi saya berseliweran tuh di apa saya sebagai pembicara secara nasional itu berseliweran di Google seperti itu. Jadi bukan saya membanggakan diri, tapi adik-adik itu bisa. Siap, bisa. Bisa pasti. Ini calon-calon bisa nih. Saya yakin. Jadi kita harus punya mimpi, mimpinya harus punya mimpi besar. Mimpi itu bukan main-main. Saya selalu punya mimpi. Mungkin orang bilang saya tuh egois. Saya tuh orangnya agak nggak peduli memang sama orang. Tapi saya sebenarnya walaupun mungkin kalau di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, saya jadi perawat, itu seluruh orang Rumah Sakit Jantung Harapan kita kenal saya, dan paling terkenal orang yang paling cerewet Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Wes, emang terkenal. Rumah Sakit Jantung Harapan kita, kalau ke Harapan kita sekarang pasti tahu Siti Rohani itu yang mana, pasti tahu. Karena orang yang super duper cerewet, super duper disiplin, super duper lah semuanya. Apa? Oh enggak, kalau sama pasien saya itu semuanya saya baik banget sama pasien. Kenapa? Saya pernah dikasih hadiah umroh sama pasien. Alhamdulillah. Jadi tahun waktu kejadian Pak Harto turun itu tahun berapa tuh? 98. Saya dibayarin umroh sama pasien 20 hari itu dibayarin sama pasien. Jadi artinya kalau saya bukan perawat yang baik nggak mungkin. Satu, yang kedua, saya adalah perawat yang dipilih sebagai perawat presiden. Waduh. Saya tuh pernah jadi perawat presidennya Pak Harto, zamannya Pak Habibie saya jadi perawat yang dipilih, zamannya Bu Mega, zamannya Gus Dur saya terpilih menjadi perawat mereka. Dan saya juga waktu Bu Menkesnya Bu Siti Fadila Supari, saya adalah perawat yang selalu dibawa sama dia kemana-mana, sama Dokter Fadila Supari waktu itu masih jadi Menkes ya, tahun 2004 sampai 2008 ya. Saya perawat yang selalu dibawa sama beliau. Jadi beliau ke luar negeri, saya ikut juga ke luar negeri. Karena kenapa? Beliau itu kalau dipasang infus atau disuntik, dia bisanya sama saya. Waktu jadi menteri pun kalau dia dirawat di rumah sakit apa yang dipanggil saya. Tengah malam pun pasti ajudannya datang ke tempat saya. Artinya bukan berarti saya cerewet, saya tuh disiplin sebenarnya prinsipnya. Saya tuh sangat-sangat disiplin. Dan saya bukan orang yang jahat juga sih, walaupun saya terlihatnya kayak yang jutek banget ya, tapi sebenarnya nggak sebegitu hatinya. Jadi buat adik-adik semua nih, semua pastikan bahwa vibe positif itu harus ditanamkan di kita, dan mimpi besar kita tuh harus tetap ada. Mimpi besar itu bukan main HP, mimpi besar itu belajar. Setuju. Jadi nggak bisa. Jadi adik-adik jangan bilang, wih kita mah nggak ketinggalan main HP. Enggak, main HP itu nggak ada positifnya. Tapi kalau kita belajar pasti ada positifnya. Seperti itu. Jadi buat adik-adik semua, belajarlah dari saya. Saya selalu punya mimpi dari saya kecil. Saya selalu bilang, pendidikan saya nggak boleh cuma sampai SMA. Saya pun sekarang lagi kuliah lagi S2. Ini sekarang udah pensiun, usia saya udah 60, karena saya butuh mau jadi dosen di keperawatan, saya butuh S2 keperawatan, padahal saya udah S2, tapi saya butuh lagi sekolah, saya sekolah lagi, walaupun saya udah pensiun. Jadi nggak ada kata berhenti untuk belajar. Dan saya juga jadwal saya udah penuh nih ya, misalnya bulan April saya harus ke Semarang, saya harus ke Bali, jadwal saya tuh udah full walaupun saya pensiun. Jadi artinya karena saya banyak dipanggil untuk jadi pembicara di rumah sakit atau di mana-mana deh ada yang memanggil saya untuk bicara tentang yang ilmu itu belum banyak orang yang tahu. Jadi saya belajar banyak waktu itu karena saya belajarnya ke luar negeri ya pada saat itu. Saya beruntung karena di Rumah Sakit Jantung Harapan kita saya dikasih kesempatan untuk belajar. Jadi buat adik-adik, belajar itu menjadi kata kunci, dan punya mimpi itu menjadi kata kunci juga. Kita harus punya mimpi, dengan punya mimpi kita belajar. Jadi nggak ada cerita bahwa kita harus malu jadi anak panti, enggak. Tunjukkan aja sama dunia, saya bisa. Jadi seperti itu.
Bisa Kak. Jadi punya mimpi satu, mimpinya nggak boleh mimpi kecil-kecil. Kalau Tepuk semangat, terus. punya mimpi itu yang besar. Jadi saya waktu kecil saya maunya naik pesawat. Sekarang saya sampai bosan naik pesawat gitu. Saya belum pernah Kak. Jadi, Kesian ya, jadi Kak. artinya saya pengen keluar negeri. Saya sering keluar negeri gitu seperti itu. Jadi artinya buat adik-adik nggak ada tuh cerita kita mimpi itu nggak bayar. Selagi mimpi itu nggak bayar, mimpilah yang besar. Tapi bukan hanya mimpi, kita juga harus belajar. Seperti itu. Jadi penting banget kita bermimpi besar. Mungkin ada kakak saya di sini dulu, aku di panti ini berdua dengan kakak saya, cuma saya duluan di sini, kakak saya udah SMP baru ke sini. Mungkin dia agak berbeda karena dia nggak punya mimpi kayak saya agak berbeda sendiri. Karena memang saya mimpi, di kepala saya itu penuh dengan mimpi-mimpi yang besar seperti itu. Mudah-mudahan adik-adik setelah ini nggak usah malu jadi anak panti asuhan. Pastikan bahwa kita tunjukkan kalau kita mau bergaul bukan artinya punya sesuatu, tapi kalau kita punya kemampuan secara keilmuan, kita tahu dan segala macam, itu orang pasti akan menghargai kita. Seperti itu. Terima kasih. Siap. Jadi kata kuncinya punya mimpi besar, belajar. Siap, Terima terima kasih. kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh, terima kasih kakakku. Apa tadi intinya? Mimpi aja kali. Saya mimpi mulu Kak. Yang ada karya putra lagi. Ya, itu salah satu motivasi. Ya, tadi motivasinya Kak Rohani mau jadi guru. Sekarang kita panggil guru beneran. Inilah Guru Hajah Epa Husna untuk menyampaikan laporan keuangan. Ya, iya, benar. Kalau tadi Kak Husna Kak Rohani mau jadi guru nggak kesampaian. Tadi dia ngomong bukannya guru, ya berarti pintar saya dong. Ya, guru juga itu Kak. Ya, jangan salah artikan. Kakak lebih daripada guru, benar nggak? Udah melanglang buana karamat, gurunya dia Muhammadiyah doang. Kalau dia bingung tadi negara mana yang dia belum singgah. Kalau saya dari jauh, Pamulang, Kampung Melayu, Arya Putra, udah. Silakan, ini guru yang ngasih Kak Epa Husna. Makasih Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati kawan, kakak-kakak serta adik-adik Arya Putra yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka berbuka dan berbuka bersama, bersilaturahmi dan temu kangen dengan para alumni. Tadi sudah banyak cerita, ada dari Kak Rohani, kemudian ada dari Kak Junaidi, para senior-senior kita yang sudah memberikan. Tapi kalau kakak nggak mau cerita, tadi kata Kak Rijal bilang, guru alhamdulillah 6 bulan yang lalu alhamdulillah kakak sudah purna tugas dari guru. Ya, orang bilang guru sekolah dasar. Ya, orang bilang kan cuma guru SD. Namun guru SD itu yang dari dasarnya. Kalian nggak belajar nggak langsung ke SMP, dari SD dulu belajarnya. Pondasinya kata kalau Kak Junet katanya. Alhamdulillah 35 tahun 7 bulan kakak mengabdi sebagai guru sekolah dasar. Alhamdulillah. Dan pada 1 September 2024 alhamdulillah masa purna kakak selesai di usia kakak yang sekarang 60 tahun. Cuma kakak minta doa aja, mudah-mudahan kakak selalu diberikan kesehatan, sehingga setiap tahunnya kita bisa melaksanakan seperti ini, bisa berkumpul sama-sama. Mudah-mudahan untuk adik-adik kita para alumni, kalau kakak lihat dari kakak-kakaknya nih memang luar biasa, sangat semangatnya. Kakak juga gini, kok setiap tahun yang datang itu lagi orangnya ya. Nah, padahal dari kakak-kakak senior kita ini banyak loh, banyak adik-adik. Kalau kata Kak Acu nama yang junior ya,
Namun coba kakak minta tolong dong, mana sih yang juniornya, tolong diangkat tangannya, angkat tangan yang juniornya. Yang artinya sudah tidak tinggal di panti tapi sudah di rumah, maksud seperti kakak-kakak alumni. Coba kakak mau lihat dulu dong. Ayo, gak usah malu. Tadi Kak Rohani bilang kita tidak perlu malu bahwa kita pernah di panti. Kakak juga enggak, kakak selalu bangga. Coba mana? Ayo, yang laki-lakinya ada enggak? Mana nih? Nah, ya alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir. Kakak dapat bukan laporan ya. Ini kalau Kak Acu kan memang ini Kak, sebetulnya alumni yang Juna tuh banyak loh Kak. Kak Acu sering apa namanya Kak? Ya suka ya begitu ya. Tapi kadang-kadang susah. Yang kadang-kadang kenapa? Padahal kita berkumpul ini kadang-kadang cuma setahun sekali. Bukan diminta donasinya tapi silaturahminya, karena kakak-kakaknya pengen kenal ya, kakak-kakaknya pengen kenal ya, begitu ya Kak Kosasi ya, pengen tahu. Nah alhamdulillah hari ini yang malah yang senior kita nih ada Kak Junaidi, ada Kak siapa tadi Kak Nur siapa, Nur Wahyuni. Nah itu di atas Kak Ati ya, Kak Ati ya. Nah di atas Kak Ati alhamdulillah hari ini bisa hadir. Mudah-mudahan kita doakan kakak-kakak senior kita yang hari ini tidak hadir semuanya sehat walafiat. Ya, nanti juga sebelum kita tutup ini, nanti mungkin tidak ada doa untuk kakak-kakak kita yang sedang sakit. Tadi maaf dulu sebentar sedikit, tadi di jalan saya ditelepon Pak Haji Al Mansur bahwa beliau tidak hadir. Saya lagi di jalan di motor tadi, beliau sedang kurang sehat. Jadi menyampaikan salam untuk keluarga Arya Putra semuanya. Mungkin kalau ke Kak Ohan langsung ya tadi ke saya tadi. Nah untuk itu saya dibuka bersama ini dipercaya sama Kak Rahmat, Kak Acu sebagai bendahara ngumpulin donasi dari para alumni. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak alumni yang sudah meluangkan waktu, yang sudah memberikan rezekinya untuk kita semuanya, untuk adik-adik kita. Alhamdulillah pada hari ini dana terkumpul dari alumni sebesar 33.165.000 rupiah ya. Jadi ini semua dari para alumni, jadi kakak ucapkan terima kasih. Kemudian dari dana tersebut kita keluarkan untuk anggaran makan, kemudian juga untuk santunan itu sebesar 5.950.000, dan kemudian ada saldo akhir bersih itu 26.815.000 yang insya Allah pada hari ini akan kita serahkan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para alumni yang sudah memberikan rezekinya. Mudah-mudahan apa yang sudah kakak dan adik berikan untuk Arya Putra ini mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu Kak Rahmat, Pak Ohan mungkin bisa untuk penyerahan. Penyerahan secara simbolis. Ya, mana foto dokumentasi sini nih Muhammadiyah. Ini timnya Karamat. Ya, mungkin kakak bisa ulang. Pemasukan 33.165.000, kemudian pengeluaran 5.950.000, kemudian sisanya 26. Sisa akhir yaitu 26.815.000 rupiah. Ya, ini diserahkan ya ke Pak Ohan sebagai pengelola panti asuhan Arya Putra. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari para pengurus Yayasan Arya Putra Utama dan pengasuh Panti Asuhan Arya Putra, tentunya tidak lain dan tidak ada kata yang seindah selain ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan donasinya, yang mudah-mudahan segala kebaikan, keikhlasan, ketulusannya senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan apa-apa selain senantiasa memohon doa dari kakak-kakak semuanya, baik kakak-kakak yang di depan ini, panggil kakak juga berarti ya, kakak-kakak yang di sini, juga kakak-kakak yang di sebelah kiri saya. Senantiasa kami mengharapkan doanya, mudah-mudahan kami selaku pengasuh harian di sini senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan dan istiqomah. Dan sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakallahu bi khair wa afdhaluz jaza. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikannya dengan balasan yang terbaik tentunya. Mungkin ini saja ungkapan rasa terima kasih kami. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ohan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sebelum nanti santunan ya, kita nyanyi maras dulu untuk mengenang pencipta kita. Ini pencipta almarhum ya, penciptanya almarhum nih, orang tua kita mengamanatin ya. Jadi saya udah ngomong tentang Maka Mansur. Jadi lagu Maras Arya Putra itu lagu Sadura, lagu orang diambil. Iya, waktu ada bikin film di Arya Putra itu, Didu waktu siapa Marta Hardi bikin film itu, lagu itu saya juga ikut syuting, nyanyi saya lagu itu. Putra Putri Panti Asuhan gitu kan, itu lagu film itu. Kalau lagu Arya Putra ada aslinya, Junedi bisa nih, lagunya simpel nih, dengerin ya. Arya Putra, tepuk tangan, tok tok tok, Panti Jaya, tok tok tok, Panti Asuhan yang berjasa, tok tok tok, kita didik dan dibina menjadi anak yang berguna. Arya Putra, Pastri Jaya, itu lagu aslinya. Iya. Jadi Baru dengar ini ya. coba ya. Arya Putra, Pastri Jaya, Panti Asuhan yang berjasa, kita didik dan dibina menjadi anak yang berguna. Arya Putra, Pastri Jaya. Wah, lagi enak itu. Tapi itu, ya, itu harus tahu aja. Bahwa Arya Putra, Ya. Acuh, catat besok catat. Bukan nyandur aja, lagu aslinya gua ada gitu ya. Oh gitu. Arya Putra. Karamat yang sebelahnya coba. Nggak apa. Tapi singkat, padat, jelas, enakan itu kayaknya nggak ada sedih-sedihnya ya. Kalau ini mah sedih. Apa? Coba ya. Kalau apa dapatnya 50.000. Tadi kan nggak bilang, udah nggak boleh malu-malu. Iya. Jangan malu-maluin, ayo. Ya. Kalau mau. Itu boleh kita catat. Nanti hubungin ke Kosasi syairnya, ditulis di WA ya. Di WA kita lagamkan setiap ada pertemuan ya. Untuk itu lagu himne ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu himne Arya Putra, yang mana kita mengenang Bangun, yuk. para pendiri semuanya. Kita mengenang almarhum almarhumah. Semoga dengan lagu ini tentunya yang di kuburan dijadikan kuburnya rodoh min darjil jannah, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, dan kita yang hadir di sini Allah tambahkan rezekinya untuk keluarga yang bermanfaat.
Ya, yang bisa nyanyi lagu himne siapa? Ya, yang hafal. Jangan saya mulu, bosen. Ayo. Putra putri panti asuhan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Murah Maha Rahman atas segala nikmat pemberian. Kami tiada bimbang dan ragu melawan resah dan sendu. Walau tiada ayah dan ibu, muslimin haribaanku. Ulurkan tangan beri bantuan, mengasuh dan membimbing kami. Demi perintah yang Maha Rahman, junjung tinggi wahyu ilahi. Kini nampak harapan baru, masa depan cerah dan syahdu. Sing-singkan lengan siap membantu, membangun nusa dan bangsaku. Ulurkan tangan beri bantuan, mengasuh dan membimbing kami. Demi perintah yang Maha Rahman, junjung tinggi wahyu ilahi. Kini nampak harapan baru, masa depan cerah dan syahdu. Sing-singkan lengan siap membantu, membangun nusa dan bangsaku. Terima kasih. Sudah kira-kira sekarang santunan ya. Para alumni bisa berdiri semuanya, Kakak Sasi, Kakak Suito, Kak Rahma, Kak Kepada Uyut, kakak Kak Haji alumni, Alipami, dimohon Kak Junedi di depan sini berdiri. Kak Rohani semuanya yang senior di sini. Kakak-kakak Kak Tihana, Kak Ati, Kak Janeneng, sini semua, Kak Ariati. Sini. Ayo. Kakak. Ayo, enggak apa. Ayo semuanya. Ya. Yang masih di luar siapa? Acu. Ya Acu. Nata, sini Nata. Kong. Nanti teknisnya adik-adik maju ke depan. Isan. Berdiri semua adik-adik yang ini. Berdiri. Nanti salaman dari Kasuroso. Ya.
keliling dari Kasoroso, nanti minta amplopnya maka Husna. Ya. Sambil kita selawatan dulu. Tunggu dulu. Selawatannya selawatan kamilah ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi halu bihi qaduratan baizu fihi qarabu bihi rawaizu wa sulalu bihi raqaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah ya Allah. Hah? Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Berkah, sehat selalu. Masya Allah, Alhamdulillah. Allah. Sehat terus Kakak Smito. Masya Allah. Foto bersama, foto bersama. Foto bersama. Jangan keluar dulu ya. Kita foto bersama dulu. Kita foto bersama mengucapkan selamat Idul Fitri. Oke. Ayo. Tahu. Yo, ngatur yang di ruang tamu yang mau ikut foto. Apa nah? Ini ada isinya. Ya udah, saya bawa ke depan. Ya, ayo, mau dipoto. Rapikan dulu makanannya ya, teman ini anak. Ambil anak-anak nih. Nanti kakak-kakaknya di atas, di panggung ya. Nah, ayo. Laki-laki di depan yuk, biasa. Yang cowoknya duduk ya, duduk kayak duduk di ini. depan. Duduk di antara dua sujud kayak gitu ya, ayo. Duduk di depan, ayo. Ayo sini. Kamu sini. Ya, kakak-kakaknya di atas di panggung biar nanti kelihatan semuanya. Yes.
Tes. Rijal, ayo Kak Rijal. Tiga. Nanti dipandu kacang panjang pas buncis semuanya bilang cis. Ya, biar kelihatannya senyum semuanya. Jadi kacang panjang buncis gitu ya. 1, 2, 3 kacang panjang buncis. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kacang panjang buncis. Gaya bebas. Gimana? Ngucapin lebaran. Ayah selamat lebaran. Nah, Iya, sebenarnya kauhan pipin kauhan. gimana? Kami Oh. besar. Ya, Ya nih. contoh. Kami keluarga besar Panti Asuhan Arya Putra mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, ya. Kami keluarga besar Panti Asuhan Arya Putra mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, alhamdulillah. Semarak dangdut pokoknya ya. Udah, jangan jongkok terus. Udah.